Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha di rumah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak ibu, bertemu kembali bersama Ibu Imah dalam pelajaran hadis kelas 3 MDTA dengan materinya yaitu hadis tentang sikap pemaaf. Nah, sebelum kita melanjutkan pokok pembahasan kita, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, langsung saja kembali ke pokok pembahasan kita, yaitu hadis tentang pemaaf. Nah, untuk pertama kalinya kita akan melafalkan hadis tentang pemaaf. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan ya dan ikuti bacaannya seperti yang ibu bacakan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Riwayat Muslim. Nah, selanjutnya terjemahan hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba Allah yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidak ada seorang yang tawadhu karena Allah kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. C. Kandungan hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang 3 sifat terpuji, yaitu sedekah, memberi maaf, dan tawadhu. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang sedekah. Adapun keutamaan sedekah antara lain yaitu yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba. Dengan terjemahannya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat ke-39. Yang kedua, sedekah menghapuskan dosa. Sebagai makhluk Allah yang tidak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya. Dengan cara
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa. Ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya. Salah satu di antaranya adalah Allah akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-18. Nah, yang kedua ada memberi maaf. Memaafkan merupakan akhlak terpuji. Hakikat sesungguhnya dari pemaaf adalah memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah tanpa ada keinginan untuk membalas. Memberi maaf bukan untuk sementara waktu saja, akan tetapi memberi maaf tanpa ada bekas yang tersisa di hati untuk selamanya. Memberi maaf kepada orang membutuhkan kebesaran hati dan keikhlasan. Memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita tanpa ada rasa dan dendam ataupun sakit hati. Makanya dalam hadis di atas Rasulullah SAW menjanjikan kemuliaan bagi seorang yang suka memberi maaf. Salah satu contoh sikap pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah pada saat berdakwah ke Taif. Beliau mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi dari kaum Taif, yaitu dilempari dengan batu dan kotoran. Melihat kondisi seperti itu, malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan gunung kepada kaum Taif. Tetapi Rasul menolak. Bahkan Rasul berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Betapa agung dan mulianya sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu ada tawadu. Tawadu adalah sikap berendah hati, lawan dari kata sombong. Seseorang yang memiliki sikap tawadu senantiasa akan hidup lebih bahagia. Ciri-ciri orang yang tawadu adalah tidak suka pamer harta, menjunjung tinggi kebenaran, mau bergaul kepada siapa saja, tidak sombong, dan selalu rendah hati kepada siapa saja. Berikut keutamaan tawadu yang menjadi salah satu sifat terpuji di dalam Islam. Yang pertama, diangkat derajatnya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang bertawadu yang ditunjukkan semata-mata karena Allah,
melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Kemudian, tawadhu menghasilkan keselamatan. Tawadhu dapat memberikan kita keselamatan, mendatangkan persahabatan, menghapuskan dendam, dan menghilangkan pertentangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain, dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain." Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya yaitu menghindarkan diri dari sifat sombong. Begitu spesialnya tawadhu, sehingga Allah mengistimewakan mereka yang memiliki sifat tawadhu. Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki sifat tawadhu dan akan membenamkan mereka yang bersifat sombong. Dengan bertawadhu, kita senantiasa akan terhindar dari sifat sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 materi sudah Ibu jelaskan, yaitu tadi ada tentang sedekah, memberikan maaf, dan yang terakhir adalah tawadhu. Semoga pembelajaran ini bisa anak ibu pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita, seperti biasa kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tiba'ah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, kita tutupi pembelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.